Jadi orang yang sehat jiwanya itu, amalan-amalannya, ucapan-ucapannya itu terukur kebaikannya. Terus saya ingin mengambil contoh lagi. Tadi sudah ya yang cucunya Profesor Abdul Karim Amrullah. Profesor Abdul Karim Amrullah itu bapaknya Buya Hamka. Buya Hamka itu yang membuat tafsir Al-Quran, namanya tafsir Al-Azhar. Ketika Buya Hamka ditahan oleh pemerintahan Soekarno dulu, Orde Lama, ditahan berapa lama itu di tahanan. Buya Hamka sangu, antara lain sangu Al-Quran, karena bahasa Arabnya bagus, nulis. Dulu belum ada HP, belum ada laptop, belum ada komputer, nulis pakai tangan. Hasilnya tafsir Al-Quran 30 juz. Oh, itu ditahan oleh Bung Karno. Tapi Bung Karno waktu mau sedo, mau wafat, wasiat, nanti kalau aku meninggal, usahakan yang menyolatkan mayatku, jenazahku, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa? Buya Hamka. Buya Hamka. Betul. Buya Hamka diberitahu kalau Bung Karno wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buya Hamka nyolatkan Bung Karno, yang dulu Bung Karno itu memimpin penahanan terhadap Buya Hamka bersama tahanan lainnya. Jadi nggak ada dendam orang-orang Islam itu. Nggak ada dendam. Nah, akhirnya malah Bung Karno sebelum meninggal itu wasiat juga pada keluarganya, kepada orang-orang Muhammadiyah, nanti nakku semeninggal, mayat saya itu pakai kain kain kafan, tapi jenengnya apa? Beranda ya. Bandoso. Bahasa Spanyolnya bandoso. Oh, gampang bahane mumet waktu nentek. Bung Karno itu wasiat, nanti bandoso saya itu supaya dibungkus dengan kain Muhammadiyah, tapi enggak dipenuhi oleh Muhammadiyah. Saking apa? Saking berhormatnya kepada Buya Hamka sing dikuyo-kuyo ditahan, ning selama ditahanan itu malah menghasilkan terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Azhar tadi. Nah, Bung Karno hatinya tersentuh, hati tersentuh. Itu loh, kalau orang itu jiwanya enggak dendam. Jadi orang kalau bukan pendendam itu tanda jiwanya sehat. Kalau orang enggak ngerusak itu tanda jiwanya sehat. Kalau orang ngerusak termasuk bisnis narkoba, sabu-sabu, itu rusak. Dan kalau merusak, apalagi merusaknya dengan kekuasaan yang melekat pada dirinya, mosok tidak ingat ayat Al-Quran, peringatan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 7. In asandum di anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kamu unduh sendiri, akan kamu menuai sendiri. Jika kamu berbuat jahat, ngerusak anak-anak muda dengan sabu-sabu, maka akibat kerusakan yang kamu perbuat itu akan kamu derita sendiri. Al-Quran, Bapak Ibu, mendengar seperti itu kan kita lebih hati-hati. Jangan sampai melukai orang lain, mengakibatkan orang lain tewas. Tewasnya dengan cara yang sadistik, seperti Jenderal Verdi Sambo tadi. Tapi berita tentang Verdi Sambo ini catatan kecil aja itu, kecil aja. Nanti kalau gede nanti nggak rampung sampai jam 9. Kecil aja. Ada orang bertanya saya, Pak Busro, kira-kira persidangan tentang Jenderal Sambo itu akan bisa membongkar sampai orang-orang penting yang terkait dengan jabatan Jenderal Sambo enggak? Saya ditanya gitu agak butuh waktu menjawab supaya tidak bahasa Londonya itu tidak asal nyelekop gitu, tidak asal ngomong.
Terus saya mengingat-ingat masa lalu apa ya? Wah, akhirnya saya sampai hari ini tidak yakin kalau nanti persidangan Jenderal Sambo itu akan membongkar atasan-atasannya. Lihat saja nanti. Mudah-mudahan ya tetap berdoa. Tapi sampai saat itu saya menjawab itu tidak ada tanda-tanda akan dibongkar. Nah, sekali lagi catatan kecil ini menunjukkan betapa orang itu tidak punya jabatan seperti kita saja, ini itu penting. Pengajian ini kalau Bapak Ibu gak datang, mumet itu minar penting. Mungkin yang di sing teko mek wong telu takmire karo sing urusan wedang karo sing ceramah mumet itu. Tapi karena ini dilakukan dengan ikhlas, ibu bapak rawuh itu kita senang, saya senang banget ya. Dan senang itu perwujudan jiwa kita itu sehat. Sehat. Ini misalnya ibu-ibu bapak sepakat, bapak-bapak ibu-ibu kerso jam 09.00, insya Allah saya kuat. Oh betul, kok seperti itu Pak Busro sok, betul sok. Karena yang saya ucapkan itu perwujudan dari ini Pak Ibu. Kalau sudah dari ini, mbak rasa dikei wedang sak gelas rapopo. Ini nek dikei ya seneng bae, ceramah ora seret gitu ya. Nah, jadi orang sehat itu masya Allah, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Syarat yang terpenting ibu bapak sudah tahu, sudah mengamalkan. Nomor 1 sholat. Ya, sholat itu kebutuhan kita. Maka kalau orang butuh sholat, bisa merasakan itu dalam hati. Juga bisa dirasakan dengan otak, difahami dengan otak. Nah, maka habis sholat fardu tambah sholat sunnah. Sesuai dengan tuntunan Nabi. Sebab dalam ayat itu ada ayat mengatakan, jika kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi kalau kita taat pada Allah, Al-Quran, ikutilah Nabi, ikutilah hadis, termasuk cara sholat tadi. Makanya penting ini, sholat itu menyehatkan jiwa. Nah, saya tambah satu lagi, kok menyehatkan jiwa? Ada tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Asyad Bashir MA, dulu ketua pimpinan pusat Majelis Tarjih, dosen UGM Universitas Gadjah Mada, juga dosen UII Universitas Islam Indonesia, guru saya. Beliau di dalam kuliah, pas saya mendengar waktu saya jadi muridnya, beliau menceritakan seminggu sekali itu diundang oleh gereja Katolik di Kota Baru itu. Gereja Katolik itu ada orang-orang Belanda yang belajar bahasa Jawa begini. Saya pernah ketemu dengan Romo-Romo itu, termasuk Romo Widodo. Wah, bahasanya Jawa halus. Pernah suatu saya telepon Romo Widodo itu di gereja itu. Saya telepon, kemudian yang menerima Romo Widodo sendiri. Selamat pagi. Karena itu di gereja ada kantornya gitu. Orang Romo Widodo itu guru di situ, saya mau ketemu beliau. Selamat pagi. Oh nggih, sugeng enjang. Jawabannya gitu. Panjenengan sinten pakai bahasa Jawa, padahal saya sudah pakai bahasa Indonesia. Itu. Kula Busro Mukodas. Oh, Pak Busro, panjenengan kersa menapa? Badhe kepanggih sinten? Nyuwun sewu kula badhe kepanggih Romo Widodo. Nggih kula piyambak Pak Busro, kagungan kersa menapa? Wah halus banget. Nah, temannya Romo Widodo ini ada Romo, saya lupa namanya, Belanda. Itu kemudian belajar tentang perbandingan Islam dan Kristen. Pak Asyad Bashir mewakili Muhammadiyah, mewakili Islam. Terus berkali-kali, seminggu sekali. Terus suatu saat Pak Asyad Bashir mau ke gereja itu tukar pikiran itu. Tukar pikiran. Enggak apa-apa tukar pikiran itu.
dengan baik. Itu ajaran Islam kan juga gitu. Nah, terus ditelepon oleh sekretarisnya gereja itu, Pak Asar Basir, selamat siang. Besok Romo kalau enggak keliru yang namanya Van Baker, kalau enggak keliru ya namanya itu masih urusan kesehatan, jadi belum bisa melanjutkan diskusi dulu. Ini memberitahu, terus Pak Sarbasir tidak datang. Setelah diberitahu kalau Romo itu yang asli Belanda tapi bahasa Jawanya sudah bagus itu, kemudian memberitahu kalau Romo sudah sehat. Lalu Pak Sarbasir ke sana lagi. Lalu tanya, Romo sakit apa? Ya sakit apa, agak sulit tidur. Nah, sudah minum apa? Saya nggak jelas minum apa. Pokoknya minum obat lah. Kurang lebih seperti itu. Terus setelah minum obat, ya masih belum mudah untuk tidur. Akhirnya saya ambil kitab suci Al-Quran. Beliau punya Al-Quran di gereja mana Kota Baru itu. Terus karena saya bisa, beliau itu juga belajar bahasa Arab, bisa baca Al-Quran Bapak Ibu. Lalu beliau itu Romo Bakar tadi membaca ayat ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan sebagainya itu tahu artinya karena memang belajar bahasa Arab. Pak Asar Basir setelah saya membaca ayat kursi tadi, saya terus dengar ngantuk sampai pagi, agak siang. Nah, itu pengakuan Romo Bakar yang Katolik membaca ayat kursi aja bisa tenang terus tidur.